Sejarah gereja pada zaman awal, pada abad 1 sampai abad ke-7. Sejarah gereja dimulai pada tahun 30 Masehi. Pelayanan Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus menjadi pondasi iman Kristen. Yesus berjanji akan ada penolong yang membantu pengikutnya melaksanakan amanat agung sampai akhir zaman. Lalu, saat peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Petrus berkhotbah dan sekitar 3.000 orang bertobat, menandai kelahiran gereja mula-mula. Sekitar 49 Masehi, Konsili Yerusalem menegaskan bahwa keselamatan bukan karena hukum Taurat, melainkan karena iman, sebuah dasar penting dalam doktrin Kristen. Rasul Paulus lalu melaksanakan 3 perjalanan misi besar. Perjalanan pertama menjangkau Siprus dan kota-kota di Turki Tengah seperti Listra dan Derbe. Lalu perjalanan kedua membawa Injil ke Eropa pertama kali, menjangkau Filipi, Tesalonika, Athena, dan Korintus. Pada perjalanan ketiga, tinggal lama di Efesus, lalu memperkuat jemaat di Asia Kecil dan Yunani. Filipus juga membawa Injil ke Ethiopia saat ia memberitakan Injil kepada seorang pejabat tinggi Ratu Ethiopia yang membuka pintu bagi kekristenan di Afrika Timur. Thomas, menurut tradisi, menjangkau India sekitar tahun 52, membentuk komunitas Kristen awal di wilayah Malabar. Peristiwa besar terjadi pada tahun 70 saat Bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi. Ini menjadi pukulan besar bagi Yudaisme dan mendorong umat Kristen awal untuk semakin berpaling kepada Kristus sebagai penggenap hukum Taurat dan Bait Allah yang sejati. Penganiayaan terhadap umat Kristen semakin parah, dimulai dengan Nero pada tahun 64, berlanjut dengan Domitianus, Trajan, Decius, Valerian, hingga Diocletianus. Orang Kristen dituduh kanibal karena merayakan tubuh dan darah Kristus, difitnah, mengadakan pesta seks karena sebutan perjamuan kasih, dan memanggil satu sama lain saudara sekandung. Lalu dicap mabuk dan fanatik karena sukacita dan keberanian mereka dalam menghadapi penderitaan. Orang Kristen banyak ditangkap, disiksa, dan dibunuh secara kejam. Di arena Romawi, mereka dijadikan tontonan publik, dilempar ke binatang, dibakar, dan disalib. Namun, justru di tengah penderitaan itu, kekristenan berkembang pesat. Keteladanan para martir menginspirasi banyak orang. Kasih yang nyata di antara umat Kristen membedakan mereka dari dunia sekitar. Penginjilan aktif terus berjalan secara pribadi dan komunitas-komunitas kecil. Bahasa Yunani dan infrastruktur Romawi mempermudah penyebaran Injil. Darah para martir adalah benih gereja. Untuk melawan ajaran sesat atau bidat yang muncul pada abad-abad awal kekristenan, Tuhan membangkitkan para bapak-bapak gereja, pemimpin rohani, dan teolog besar yang membela iman sejati. Melalui tulisan dan pengajaran mereka, doktrin Kristen diteguhkan dan dilestarikan, lalu diturunkan kepada murid-murid selanjutnya. Dalam menghadapi perpecahan dan penyimpangan, diadakan juga berbagai konsili ekumenis seperti Konsili Nisea, Konsili Kalsedon yang menetapkan ajaran penting seperti Tritunggal dan keilahian Kristus. Proses kanonisasi Alkitab juga berlangsung secara bertahap hingga akhirnya menetapkan kitab-kitab mana yang diakui sebagai firman Tuhan yang sah. Begitu pesatnya kekristenan sehingga tahun 313 Kaisar Konstantinus mengeluarkan edik Milano melegalkan kekristenan. Tahun 325 Masehi yang memimpin Konsili Nicea yang menolak Arianisme dan menegaskan keilahian Yesus melalui Konsili Nicea. Tahun 381, Konsili Konstantinopel memperjelas ajaran Tritunggal, menyatakan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Proses kanonisasi Alkitab juga berlangsung di masa ini. Gereja dipimpin Roh Kudus mengumpulkan kitab-kitab yang sejalan dengan ajaran Yesus, ditulis oleh para rasul atau saksi utama, diakui dan digunakan luas oleh jemaat awal. Uniknya, meski Konsili Timur di Laodikia tahun 363 dan Konsili Barat di Kartago tahun 397 dilakukan jauh terpisah, hasilnya sama persis. 27 kitab perjanjian baru ini menjadi bukti kuat bahwa Tuhan sendiri menjaga firman-Nya lintas zaman dan tempat. Konsili Efesus tahun 431 menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos. Konsili Kalsedon pada tahun 451 mempertegas doktrin Kristologi. Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia.
Tokoh besar Agustinus dari Hippo tahun 354 sampai 430, pemikirannya membentuk dasar teologi barat, terutama tentang dosa, kasih karunia dan keselamatan. Kaum Nestorian yang menolak istilah Bunda Allah dikeluarkan dari gereja resmi dan memulai misi penginjilan besar-besaran ke timur, menjangkau Persia, Asia Tengah hingga Tiongkok. Pada abad ke-6 sampai ke-7, Paus Gregorius Agung mengutus Agustinus dari Canterbury ke Inggris pada tahun 597, membawa Injil ke bangsa Anglo-Saxon. Gerakan biara di Irlandia, Skotlandia, dan daratan Eropa makin aktif menyebarkan kekristenan. Namun pada tahun 610 muncul tantangan besar. Islam lahir dan dalam 70 tahun menguasai wilayah Kristen kuno seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria. Di saat yang sama, ketegangan antara gereja barat dan timur makin meningkat karena perbedaan bahasa, budaya, dan kepemimpinan. Benih-benih skisma besar tahun 1504 mulai tumbuh dari masa ini.